Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sritana Dewi dengan NIM 2417651087. Hari ini saya akan membahas tugas lembar kerja mahasiswa kedua. Baik, langsung saja saya akan membahas soal nomor 1. Jadi, yang pertama itu, Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Yang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Jadi konsep Sang Yang Widiwasa dalam Hindu Bali adalah hasil dari proses akulturasi antara ajaran Hindu dan budaya lokal Bali. Konsep ini diperkenalkan sebagai bentuk penyederhanaan pemahaman tentang Tuhan bagi masyarakat Bali yang sebelumnya melalui kepercayaan animisme atau kepercayaan kepada roh leluhur dan dinamisme, yaitu kepercayaan yang meyakini benda di sekitar memiliki kekuatan gaib. Sementara itu, di India konsep ketuhanan dalam Hindu tetap berpusat pada Brahman dan dewa-dewa utama seperti Brahma, Vishnu, dan Shiva. Inilah yang membuat konsep Sang Yang Widiwasa tidak dikenal di India karena perbedaan sejarah, budaya, kebutuhan dalam memahami ketuhanan. Dan meski demikian, baik Brahman maupun Sang Yang Widiwasa tetap mencerminkan esensi ketuhanan yang sama dalam ajaran Hindu, yaitu sebagai sumber utama dari segala sesuatu di alam semesta. Baik, yang selanjutnya yaitu agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan Hindu ini termasuk agama politeisme? Nah, agama Hindu ini memang memuja banyak dewa, tetapi tidak termasuk ke dalam kepercayaan politeisme. Mengapa demikian? Karena dalam agama Hindu, dewa bukanlah Tuhan tersendiri. Menurut agama Hindu itu, Tuhan itu Maha Esa dan tiada duanya. Dalam salah satu ajaran filsafat Hindu, Advaita Vedanta menegaskan bahwa hanya ada satu kekuatan yang menjadi sumber dari segala yang ada, atau yang biasa disebut dengan Brahman. Karena dalam agama Hindu, khususnya dalam kitab suci Weda, Tuhan yang Maha Esa disebut dengan berbagai nama dengan berbagai manifestasinya. Tuhan memang tidak memiliki nama, tetapi manusialah yang memberikan nama berdasarkan sifat dan kehebatannya. Umat Hindu ini memuja banyak dewa karena percaya bahwa Sang Yang Widiwasa mengatur segala hal yang ada di alam semesta, sehingga memberikan gelar terhadap masing-masing sifat Tuhan tersebut. Konsep satu Tuhan dalam semua wujud Tuhan itu perwujudan ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam memahami Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut dengan Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Ditekankan konsep apa perbedaan Brahman dengan Sang Yang Widiwasa. Nah, jadi dalam agama Hindu ini, konsep Brahman dan Sang Yang Widiwasa memiliki hubungan yang erat, tetapi berbeda dalam konteks filosofis dan kultural. Berikut ini merupakan perbedaannya, yaitu yang pertama dari segi Brahman. Definisi filosofis, Brahman adalah konsep metafisik yang berasal dari filsafat Hindu di India. Ia dianggap sebagai realitas tertinggi, esensi dari segala sesuatu dan sumber dari segala fenomena di alam semesta. Brahman bersifat nirguna atau tanpa sifat dan saguna dengan sifat, tergantung pada pendekatan filsafat yang digunakan. Kemudian yang B yaitu universalitas. Brahman tidak memiliki bentuk atau nama tertentu. Ia melampaui segala bentuk material dan persepsi manusia menjadi inti dari seluruh eksistensi. Kemudian yang C yaitu filosofis Advaita Vedanta. Nah, dalam tradisi ini, Brahman adalah satu-satunya realitas sejati, sedangkan dunia material dianggap sebagai maya atau ilusi. Semua makhluk hidup dan benda-benda adalah manifestasi dari Brahman. Nah, yang kedua itu yaitu Sang Yang Widiwasa. Dalam konsep lokal Bali, Sang Yang Widiwasa adalah istilah yang digunakan dalam Hindu Dharma di Indonesia, khususnya di Bali, untuk merujuk pada Tuhan yang Maha Esa. Konsep ini muncul sebagai adaptasi lokal dari monoteisme Hindu untuk menyelaraskan dengan budaya Indonesia. Nah, yang kemudian itu personifikasi ketuhanan. Sang Yang Widiwasa sering dipahami sebagai manifestasi personal dari Tuhan yang mencakup semua aspek ketuhanan. Ia dianggap sebagai sumber dari pengaturan alam semesta, serta semua dewa-dewi Hindu adalah manifestasinya. Dan yang terakhir yaitu praktik keagamaan. Dalam praktik agama Hindu Bali, Sang Yang Widiwasa sering disimbolkan melalui parmasana atau tahta kosong di pura-pura. Umat Hindu Bali sering berdoa kepada manifestasinya
seperti Dewa Brahma, Siwa, ataupun Dewa Wisnu daripada langsung kepadanya. Secara esensial, sang yang dewasa ini dapat dianggap sebagai interpretasi dari konsep Brahman untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat Hindu di Indonesia. Dan yang terakhir itu, saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hari Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hari Krishna muncul dan diberikan solusinya? Menurut saya, adanya demonstrasi di media sosial mengenai ingin dikeluarkan Hari Krishna dari agama Hindu dikarenakan terdapat beberapa kelompok yang memiliki interpretasi atau praktik yang berada dari mainstream Hindu sehingga mendukung pemisahan tersebut. Nah, ada pun beberapa alasan penolakannya itu, yaitu yang pertama, Hari Krishna dianggap sebagai aliran transnasional asing yang mengancam keyakinan umat Hindu. Yang kedua itu, ajaran Hari Krishna dianggap bertentangan dengan adat istiadat dan keyakinan umat Hindu. Yang ketiga itu, Hari Krishna dianggap menyesatkan ajaran agama Hindu. Yang keempat, ajaran Hari Krishna ini dianggap melanggar asas Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Hari Krishna dianggap merasahkan umat. Yang keenam, Hari Krishna dianggap melecehkan agama Hindu. Dan yang terakhir yaitu Hari Krishna dianggap bertentangan dengan tradisi yang berjalan di masyarakat Bali. Nah, dan menurut saya solusi yang tepat itu adalah dari permasalahan ini, yaitu perlu diterapkan pendiskusian